Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo smart people, gimana kabarnya hari ini? Tetap semangat kan? Harus dong. Dalam keadaan pandemi seperti saat ini, jangan surutkan semangat kita untuk terus belajar ya. Dalam biologi, salah satu mata pelajaran yang diajarkan di SMA yaitu tentang perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Materi ini merupakan salah satu materi yang sulit karena kita tidak dapat melihat secara langsung perbedaan dari sel yang dimiliki oleh hewan dan tumbuhan. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan dari sel yang dimiliki oleh tumbuhan dan sel hewan. Simak terus videonya ya. Sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup secara struktural dan fungsional, serta tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Secara struktural, artinya sel merupakan unit terkecil dari makhluk hidup, sedangkan secara fungsional, artinya sel memiliki kemampuan untuk dapat melakukan berbagai proses kehidupan, seperti perombakan, sintesis, respirasi, dan lain-lain. Nah, setelah mengetahui pengertian dari sel, kita harus mengetahui organel apa aja sih yang dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel adalah lapisan pemisah antara organel sel dengan lingkungan ekstraseluler. Fungsinya adalah untuk melindungi inti sel dan organel di dalamnya. Membran sel terdapat di sel hewan maupun sel tumbuhan. Yang kedua adalah inti sel. Inti sel adalah pusat kontrol aktivitas sel dan juga tempat mengelola gen-gen. Di dalam sel terdapat DNA dan kromosom. Inti sel terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Yang ketiga yaitu sitoplasma. Sitoplasma adalah isi di dalam sel yang terdiri dari organel dan berbagai cairan sel. Sitoplasma terletak di antara membran sel dan inti sel. Sitoplasma terdapat di dalam sel tumbuhan dan juga sel hewan. Yang keempat yaitu mitokondria. Mitokondria adalah organel yang berfungsi sebagai tempat respirasi sel dan sebagai pembangkit energi bagi sel. Mitokondria menghasilkan energi utama untuk sel yang disebut ATP. Mitokondria terdapat pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Yang kelima yaitu ribosom. Ribosom adalah butiran-butiran kecil yang melekat pada permukaan retikulum endoplasma kasar. Fungsinya adalah untuk mensintesis protein. Ribosom terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Yang keenam yaitu retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma atau RE adalah suatu kantong pipih yang menutupi sebagian besar sitoplasma dan terhubung dengan membran inti. Retikulum endoplasma dibagi menjadi dua, yaitu retikulum endoplasma kasar yang mengandung ribosom dan retikulum endoplasma halus yang tidak mengandung ribosom. Fungsi retikulum endoplasma adalah untuk tempat sintesis protein, sintesis lipid atau lemak, metabolisme karbohidrat, dan detoksifikasi obat-obatan. Retikulum endoplasma terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Yang ketujuh yaitu badan Golgi. Badan Golgi adalah kantung pipih bertumpuk dan terikat dengan membran. Fungsi badan Golgi adalah untuk memproses protein dan molekul lain yang akan dibawa keluar sel atau ke membran sel. Badan Golgi terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Yang kedelapan yaitu lisosom. Lisosom adalah suatu organel yang terbentuk dari badan Golgi yang fungsinya untuk mencerna makromolekul di dalam sel dan merusak sel-sel asing. Lisosom juga terdapat pada sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, sekarang kita sudah tahu apa saja organel sel yang dimiliki oleh hewan dan tumbuhan. Sekarang kita harus cari tahu apa saja perbedaan yang dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. Struktur mendasar sel hewan dan sel tumbuhan sebenarnya sama saja. Hanya saja karena masing-masing jenis sel tumbuhan dan sel hewan mengalami berbagai stimulus yang berbeda dari lingkungan. Hal ini memunculkan perbedaan pada dua jenis sel tersebut. Contohnya, dari segi peran ekologis, baik sel tumbuhan dan sel hewan memiliki peran yang sangat berbeda.
Tumbuhan berperan sebagai produsen makanan, sementara hewan berperan sebagai konsumen tumbuhan atau hewan lain. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan yang pertama yaitu sentriol. Sentriol ini hanya dimiliki oleh sel hewan. Sentriol adalah sepasang struktur yang berbentuk seperti silinder yang mempunyai lubang di tengah. Sentriol tersusun dari protein mikrotubulus yang mempunyai peran dalam mengatur polaritas pembelahan sel dan pembentukan silia serta flagela dan pemisahan kromosom saat pembelahan. Mikrotubulus yang menyusun sentriol memiliki bentuk seperti benang-benang jala yang terlihat berdekatan dengan kromosom selama pembelahan sel, yaitu meiosis dan mitosis. Perbedaan yang kedua yaitu terletak pada vakuola. Vakuola yang dimiliki oleh hewan ukurannya lebih kecil dibanding dengan yang dimiliki oleh sel tumbuhan. Vakuola pada hewan dapat ditemukan di beberapa jenis hewan bersel satu, contohnya yaitu paramecium dan amuba. Pada hewan terdapat dua macam vakuola, yaitu yang pertama vakuola kontraktil atau vakuola berdenyut, yaitu vakuola yang terdapat di hewan bersel satu yang hidup di air tawar. Vakuola ini berfungsi untuk menjaga tekanan osmotik sitoplasma atau osmoregulato. Yang kedua yaitu vakuola non-kontraktil atau vakuola tak berdenyut, berperan untuk mencerna makanan sehingga disebut juga vakuola makanan. Sedangkan pada tumbuhan, vakuola berfungsi sebagai tempat penyimpanan sisa metabolisme. Perbedaan yang ketiga yaitu dinding sel. Dinding sel ini hanya terdapat pada sel tumbuhan, terletak di paling luar, berfungsi untuk melindungi dan menunjang sel. Bahan penyusun dinding sel yaitu polisakarida yang terdiri dari selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Dinding sel bersifat kaku dan keras. Terdapat dua jenis dinding sel, yaitu dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Dinding sel primer merupakan dinding sel yang terdiri dari pektin, hemiselulosa, dan selulosa, di mana dinding sel ini terbentuk saat pembelahan sel. Dinding sekunder merupakan dinding sel yang terbentuk karena adanya penebalan dinding sel yang tersusun oleh lignin, hemiselulosa, dan selulosa. Dinding sel sekunder terdapat di sel dewasa di dalam dinding sel primer. Perbedaan yang keempat yaitu kloroplas. Kloroplas ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan. Oleh karena itu, tumbuhan bersifat autotrof atau dapat membuat makanannya sendiri. Kloroplas adalah organel sel yang mengandung klorofil, yang mana klorofil sangat berpengaruh pada proses fotosintesis. Kloroplas sering ditemui pada daun dan organ tumbuhan yang berwarna hijau. Klorofil dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu klorofil A, menampilkan warna hijau dan biru. Klorofil B menampilkan warna hijau dan kuning. Klorofil C menampilkan warna hijau dan coklat. Klorofil D menampilkan warna hijau dan merah. Wow, banyak juga ya yang sudah kita bahas, mulai dari pengertian sel, persamaan, sampai perbedaan organel sel yang dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan. Semoga video kali ini dapat dipahami dengan baik ya. Sayang banget sekarang kita harus berpisah. Semoga video ini dapat membantu kamu ya. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan saat berada di luar rumah. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.